Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Perdamaian, 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 ya itulah ya. Jadi kan Manosuki udah memberikan sebuah prediksi 1 bulan yang lalu, kira-kira 1 bulan lebih lah ya. Waktu itu Oktober tanggal 26 Oktober 2024 ya. Kalau nggak salah ya, Oktober memang. Madam Suki mengatakan akan ada perdamaian. Madam Suki sebut 5 minggu. Itu artinya ya akhir November 2024 lah ada perdamaian. Tapi begini ya. Tapi itu kan resonate kan ya. Maksudnya gini. Entah itu perdamaian dihembuskan dari pihaknya si Agus atau bagaimana, artinya perkataan dari perdamaian ini atau kata dari perdamaian ini kan dihembuskan atau terucap, ya kan, yang akhirnya sekarang menjadi kisruh, berarti ya resonate ya. Tapi kan kita nggak tahu perdamaian ini itu tujuannya apa, atau misalkan dihembuskan dari pihaknya si Agus, ya kan? Itu tujuannya apa? Dan apakah benar dari pihaknya si Agus, tetapi Tenovinya nggak tahu apa-apa, dan bahkan dari Kak Silya itu mengatakan bahwa tidak ada perdamaian. Tapi gini loh, kartu tarot itu dia memang kayak dia akan mengambil energi yang gede banget dari semesta ini atau dari situasi dan kondisi sekarang itu atau yang akan terjadi, bahwa perdamaian itu akan terjadi. Entah perdamaian itu adalah sebuah taktik dari pihaknya si Agus, tetapi whatever itu ada kata perdamaian. Paham gak sih ya? Nah, sekarang kita kupas yuk, karena ini banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi Madam Suki akan bacakan dulu ya sebelum Madam Suki nanti melihat dari kartu tarot ini. Nah, jadi akan Madam Suki baca ya. Teh Novi, kata Ani Zetya. Teh Novi, sebaiknya sudah tidak usah cari atau mempertahankan image malaikat tidak bersayap lagi. Malaikat pun akan marah jika diinjak-injak. Manusia tidak bermoral macam Agus, ya. Oke, terus ada lagi dari Yosep Suprihat. Akan lebih baik semua PH Sinovi mundur. Kalau kliennya mencela-mencela kayak orang yang bersalah, biarkan si Brian yang menghadapi si FA sendirian. Jadi kalian sudah tahu lah ya ceritanya ini, Madam Suki nggak usah membahasnya lagi, oke? Nah, terus dari obrolan di banyak media online, jadi siapa nih? Ulin Nuha. Dari obrolan yang banyak media online, berita damai tersebut dihembuskan oleh pihak-pihaknya yang sono. Pihak sono telah melaporkan donatur bernama Salsabila. Densu dan PH-PH-nya Novi akan membantu para donatur yang dilaporkan pihak sono. Ya, jadi Manosuki sudah memprediksikan bahwa Pablo Benua itu juga akan menjadi PH-nya donatur. Begitu ya. Jadi ini ceritanya masih panjang ya. Dari cucu Dede, dulu pernah bilang Agus tidak akan mendapatkan donasi, sekarang bilang akan mendapatkan. Oh, kayaknya si cucu Dede ini ngomentarin video-videonya Madam Suki ya, karena Madam Suki itu mengatakan di prediksi Madam Suki yang terakhir bahwa Agus akan mendapatkan donasi. Ya, sepertinya memang begitu. Jadi gini loh ya. Donasi itu kan itu sudah ingkrah ya, dalam arti gini loh, donasi itu atas namanya si Agus. Jadi di dalam hukum kalian mesti tahu juga, dan mungkin kalian cari tahu kalau orang yang sudah mendapatkan donasi itu memang itu sudah atas namanya dia. Nah, kenapa polling itu dilakukan? Polling itu dilakukan itu bukan serta-merta bahwa uang dari donatur tersebut dikembalikan. Arti polling itu kan jejak pendapat sih. Jejak pendapat gitu loh. Jadi polling itu dilakukan atas dasar apa, Madam Suki? Coba kita without any further ado kita akan
cari tahu di kartu yang berikutnya ini ya. Kita minta izin dulu dari semesta. Oke. Polling itu sebenarnya, kalau polling itu tidak bisa membuat atau tidak mengembalikan uang dari donatur, kenapa polling itu harus dilakukan? Sebentar ya, kita mau lihat di kartu ini. Kenapa polling itu dilakukan? Ya. Oke. Di sini ada Two of Pentacles. Langsung aja dijawab ya. Two of Pentacles di sini, polling itu dilakukan untuk jejak pendapat. Jadi cek ombak gitu loh ya. Jadi ini kan Bang Densu ya yang membuat polling tersebut. Kenapa dilakukan Bang Densu? Karena Bang Densu merasa bertanggung jawab ya di sini. Nih, ini energinya nih. Two of Pentacles. Jadi nggak berimbang gitu. Dia merasa bahwa dia bertanggung jawab dengan uang yang didapatkan atau diperoleh Agus. Karena itu didapatkan dari setelah Agus podcast ya. Di mana sih? Di podcastnya Bang Densu. Nah, guna dari polling itu adalah untuk jejak pendapat. Maksudnya gini, supaya Agus itu tersadarkan begitu loh, bahwa uang yang dia dapat ini bisa sewaktu-waktu diambil oleh donatur. Ya, tetapi uang itu sebenarnya tidak bisa immediately dikembalikan sama donatur, nggak bisa. Karena uang itu sudah masuk dan itu sudah atas namanya siapa? Atas namanya Agus Salim. Begitu kan kalau kita dengar dari yang dikatakan oleh siapa itu namanya yang Hotman Paris itu. Iya kan? Jadi memang tidak mudah meskipun ada polling itu tujuannya hanya untuk jejak pendapat atau cek ombak begitu ya. Nah, karena ini ada uang besar. Ya. Jadi Agus itu tetap mendapatkan sayang. Apakah Agus tetap mendapatkan uang tersebut untuk guna mengobati matanya. Iya, bisa. Tetapi Agus tidak bisa mempergunakan uang itu semuanya. Karena misalkan ada sisa, itu untuk orang lain. Untuk penerima manfaat yang lain. Begitu ya. Oke, terus. Jadi begitu ya cucu. Terus siapa ini? Dari Sasa, kalau Novi memberikan uang itu ke Agus, donatur kecewa dan kasihan orang-orang yang akan minta tolong bantuan nggak ada yang membantu. Karena donatur kecewa dengan kejadian ini, merasa nggak dihormati. Itu memang benar. Ya, terus Madam. Oh ya, Oke, kalau menurut saya dari Endra Watin, kalau menurut saya bagi donatur yang menyumbang untuk Agus, kalau tidak ikhlas untuk Agus lebih baik disumbangkan kepada orang lain. Oke, terus pendapat aku, Casey Agus ini udah lama sekali dari Herlina. Iya betul. Oke, ini nggak ada yang bertanya ya. Jadi buat kalian yang tidak suka dengan channel Madam Suki, ya, yang menganggap ini ramalan lah atau apa, di skip aja, nggak usah repot-repot ya. Kalau kalian mengerti energi, pasti kalian tahu ya bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini bisa dibaca sebenarnya, ya. Jadi nggak ada yang dukun-dukunan, nggak ada ya. Itu karena kalian kurang belajar aja, ya. Kurang belajar, kurang mengerti tentang energi kalian. Oke, terus dari Ani Zetya, damai boleh tapi duit donatur yang menentukan. Agus dapat 2 juta aja. Oke. Kok nggak ada yang bertanya nih ya? Padahal Madam Suki mempersilahkan loh kalian untuk bertanya. Nah, oke, jadi gini ya. Sekarang kita
bisa kebayang ya, bingungnya polisi itu ya. Karena ada pengacara dari Agus ini yang dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor gitu ya Besti ya. Gimana nggak pusing gitu loh. Nah, katanya ada berita bahwa ada seorang wanita yang ibu ini hamil gitu ya. Karena dilaporkan sama si pengacaranya Agus yang hebat itu, jadi dia keguguran. Waduh, gimana nih? Sampai akhirnya Kak Sil itu berpendapat bahwa memberikan statement sambil kayak menahan nangis ya, karena kan namanya seorang wanita ya, melihat kondisi kayak gini nih ya merasa sedih lah, merasa kayak ini membantu orang kok sulit banget sih ya. Kita itu membantu orang kok kejadiannya kayak gini gitu. Sampai akhirnya Kak Sil itu begini, kalau misalkan Novi ini mau berdamai, saya lebih baik mengundurkan diri. Jadi aku bisa paham ya, kayak posisinya si siapa itu namanya, Novi ini juga bingung ya, dia tuh kayak serba salah gitu, kecepit gitu ya. Nah, dan sedangkan Densu bilang begini, saya nggak mau lagi terlibat dalam urusan ini. Jadi kalau misalkan uang itu nanti dipergunakan oleh Agus, ya saya tidak mau menjadi orang di tengah-tengah. Ya, jadi saya nggak mau urus lagi. Oke, kita lihat Densu sekarang ya. Apakah Densu sudah tidak mau lagi untuk mengurus? Kita sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa? Alasannya apa? Kok dia terang-terangan ngomong, saya nggak mau lagi untuk ada dalam urusan ini. Coba kita lihat. Ya. Nih, no. Five of Pentacles. Jadi ini uang yang membawa kesengsaraan sih. Ya. Jadi uang Agus itu, uang donasi itu menjadi uang yang tidak berkah akhirnya. Kenapa ya? Uang ini kok bisa akhirnya menjadi sebuah masalah. Ya. Jadi Densu di sini Five of Pentacles udah nggak mau lagi untuk ngurusin ya. Nah, jadi Selasa itu tanggal berapa ya? Sebentar. Ini Monday. Oh, berarti besok ya. Selasa tanggal 26 dong, 26 November 2024. Apakah akan ada sebuah pertemuan antara pihaknya Agus dan Novi? Dan Novi ini juga katanya pengacaranya itu bernama Brian gitu ya. Apakah itu terjadi? Rasanya kok diundur ya. Rasanya diundur. Kenapa? Kenapa diundur ya? Ini diundur ya. Besok tidak ada. Tanggal 26. Sorry. Ya, tanggal 26 hari Selasa 26 November sebenarnya tidak ada pertemuan, diundur. Ya. Kenapa diundur? Kenapa diundur? Ya, karena ini sudah seperti bola salju, bola-bola api. Ya, Five of Wands. Jadi sepertinya tidak bagus. Nah, dari pihak siapa yang mengundur? Apakah dari pihak Novi? Ya, dari pihak Novi akan mengundur. Nah, jadi gini, sebenarnya sekarang key-nya itu ada di tangannya ini ya, ada di tangannya Tenovi ya. Kenapa? Kuncinya ada di Tenovi. Jadi Tenovi sekarang yang pegang kunci. Karena pada waktu itu Densu dan Novi sudah punya nawaitu, itikat yang baik untuk mengundang Agus dan pengacaranya untuk datang, tapi mereka tidak datang. Malahan si pengacaranya Agus yang hebat itu, dia malah mengirim seorang jubir yang tidak tahu menahu tentang, tidak menguasai permasalahan itu. Yang dia katakan hanya uang, lagi-lagi uang gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kuncinya sekarang ada di Tenovi. Tenovi sebaiknya memang harus mengundur, ya, mengundur pertemuan ini. Seharusnya tidak ada. Nah, Tenovi juga harus mengklarifikasi. Karena apakah caption, ya, omongan atas nama perdamaian itu yang katanya pihaknya Agus itu ada, apakah itu sudah disepakati oleh dua orang ini? Dari Agus, pihaknya Agus atau Novi?
Kalau tidak, kalau Novi merasa tidak, Novi harus klarifikasi. Kami, saya tidak pernah merasa mengatakan perdamaian. Jadi ini harus diklarifikasi ya Mbak Novi ya. Tuh. Karena ini akan baik. Kenapa sih Pablo itu mengatakan saya minta maaf serendah-rendahnya gitu ya. Tapi kenapa dia juga minta maaf ya? Kan Madam Suki sudah memberikan prediksinya pada kalian. Ya. Nah, ujuk-ujuk Pablo malah dia mau menjadi PH-nya donatur. Begitu. Jadi ini sepertinya main catur deh. Jadi Novi harus pinter main cantik juga di sini ya. Jangan apa namanya, jangan kayaknya masalah ini sudah tidak bisa kita kayak enggak nanti dulu nggak bisa Mbak Novi ya. Jadi kamu harus tegas di sini karena ini akan kamu ini pada saat ini dinilai oleh donatur juga. Malahan dari kejadian ini ada seorang donatur yang sedang hamil itu keguguran. Ya, gara-gara dilaporkan sama pengacaranya si FA. Pengacaranya si FA. Pengacaranya si Agus, sorry. Ya, seperti itu. Nah, jadi gini ya, sekarang kita masuk ke reading yang lebih deep ya. Lebih deep maksudnya lebih dalam. Dari mana sih perdamaian itu? Apakah kata perdamaian itu adalah sebuah taktik dari pengacaranya Agus? Ya, Six of Swords. Tunggu ya, 2 kartu lagi. Seven of Wands. The Star. Nah, jadi gini, ini prediksi ya, disclaimer ya. Sepertinya ada pengacaranya Novi, Teh Novi yang dimention sama pengacaranya Agus. Dia kan ngomong kan, pengacaranya Agus itu. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau ketemu sama pengacara ini dia mentionkan. Saya hanya mau ketemu dengan pengacara yang selevel aja, yang punya nama yang apalah, yang dia sebutkan namanya, si B ini. Sepertinya si B dan pengacaranya Agus ini memang ada omong-omongan. Ya, untuk sebuah, maksudnya gini loh, sebuah kata temu. Ya, kata temu. Sehingga terciptalah kata perdamaian itu dari pihaknya Agus. Paham ya? Nah, apakah kata titik temu itu, namanya itu supaya nggak usah ribut-ribut gitu, kesepakatan lah ya, kesepakatan gitu. Ancang-ancang untuk kesepakatan. Apakah Teh Novi ini tahu masalahnya itu? Pernah dibicarakan sama Teh Novi, tetapi ini orangnya masih belum bilang yes or no gitu ya, si Mbak Novinya ya. Tuh, dia belum ngomong yes or no sih, yes or no belum ngomong ya Teh Novinya ya. Nah, belum. Jadi ini seperti cuman ide. Ide itu apa? Sebuah ide aja dari pengacaranya Teh Novi dan ngobrol sama pengacaranya si Agus. Nah, tetapi sama pihaknya si Agus ini dikatakan itu sebuah perdamaian. Aduh, riwa juga ya. Riwa juga, makanya lah namanya orang ketiga itu pastinya memang di mana-mana membuat masalah makin runyam gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Kalau kalian, dan ini berbayar ya. Nah, kalau kalian mempunyai masalah yang super word, yang kalian nggak ngerti nih, aku harus bagaimana, kayaknya masalahnya udah luar biasa, aku nggak punya jalan tidak menemukan solusinya ya, ikut aja di program Paket Cahaya ya, karena di program Paket Cahaya itu banyak sekali kesembuhan dari orang yang punya gangguan pikiran, gangguan mental, gangguan emosional ya, bahkan dari keluarga yang mau bercerai lah apa gitu ya. Jadi nanti
kalian konsultasi dulu lewat kartu tarot. Ingat ya, kartu tarot itu bukan kita mau berkelinik-kelinik, bukan. Kartu tarot itu bukan untuk musrik-musrik, bukan. Tapi kartu tarot adalah seni, sebuah seni. Membaca situasi dan kondisi atau membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Oke? Tapi untuk ikut program Pakai Cahaya, kalian disarankan untuk reading tarot dulu. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.